Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Salam sehat, semangat, dan berprestasi. Sebelumnya Bapak perkenalkan dulu, nama Bapak Mahfudi. Bapak mengajar sejarah kebudayaan Islam baik di kelas 7 maupun di kelas 8. Anak-anak, bahwa sebelum kita mempelajari tentang sejarah kebudayaan Islam, maka kita perlu lebih tahu tentang apa itu arti sejarah kebudayaan Islam. Pengertian sejarah kebudayaan Islam, sejarah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sesuatu yang benar-benar pernah terjadi pada masa lampau. Jadi bukan sekedar dongeng, bukan sebuah karangan cerita, melainkan sesuatu yang benar-benar pernah terjadi dan itu di masa lampau. Sementara kebudayaan dalam hal ini diartikan sebagai hasil budidaya cipta rasa manusia yang menghasilkan banyak hal yang terus berkembang, sehingga selalu ada perubahan dari masa ke masa. Islam adalah ajaran yang diwahyukan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul untuk diajarkan kepada umatnya. Sehingga secara sederhana, sejarah kebudayaan Islam dapat kita artikan sebuah catatan yang berkenaan dengan perkembangan peradaban masyarakat Islam. Anak-anak sekalian, kenapa kita perlu mempelajari sejarah kebudayaan Islam? Di antaranya adalah untuk lebih mengenal dasar-dasar sejarah ajaran Islam. Yang kedua, untuk lebih tahu tentang perkembangan Islam dari masa ke masa, yaitu dari masa pertama kali Rasulullah membawa ajaran Islam sampai masa sekarang kita memeluk ajaran Islam. Yang ketiga, untuk mengambil hikmah dari setiap kejadian yang terjadi pada peradaban Islam. Karena setiap peradaban akan menyampaikan pesan-pesan moral, sosial, dan akhlak yang bisa kita ambil untuk mengembangkan budaya yang lebih baik. Yang keempat, memperkuat keimanan kita pada ajaran Islam, sehingga dengan mengetahui sejarah kebudayaan Islam yang ada, keimanan kita bisa lebih kuat, keyakinan kita bisa lebih kuat terhadap nilai-nilai yang terkandung di dalam ajaran Islam. Dan yang paling terpenting, segala bentuk pembelajaran yang kita lakukan adalah dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak sekalian, pada bab pertama kita akan mempelajari tentang kondisi masyarakat Islam atau kondisi masyarakat sebelum datangnya Islam. Untuk itu, lebih jauh lagi, mari kita lihat cuplikan video yang menceritakan tentang peradaban Arab sebelum datangnya Islam. Pada awalnya, masyarakat Mekah adalah penganut agama Tauhid. Setelah Nabi Ismail alaihissalam wafat, masyarakat Mekah mulai pindah menyembah selain Allah. Kepercayaan itu berawal dari Amir bin Lubai, seorang pembesar suku Khuza'ah yang melakukan perjalanan ke Syam atau Syria. Penduduk di sana melakukan ibadah dengan menyembah berhala. Dia membawa berhala yang dinamakan Hubal dan diletakkan di Ka'bah. Berhala Hubal menjadi pemimpin berhala lainnya seperti Lata, Uzza, dan Mana. Dia mengajarkan kepada masyarakat Mekah cara menyembah berhala. Sejak itulah mereka mulai membuat berhala-berhala sehingga Ka'bah dikelilingi oleh berhala. Kota Mekah menjadi pusat penyembah berhala. Mereka meyakini bahwa berhala sebagai perantara untuk mendekatkan diri pada Tuhan, hingga kepercayaan itu menyebar ke seluruh jazirah Arab. Adapun Ya'uq adalah sesembahan suku Habdan.
Nas, sesembahan suku Mimyar dan keluarga Jikila. Padahal nama-nama itu adalah orang-orang soleh di zaman Nabi Nuh alaihissalam. Masa itu disebut masa jahiliyah, zaman kebodohan dari keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di samping kepercayaan menyembah berhala, sebagian masyarakat Arab ada yang menyembah dan menuhankan malaikat, menyembah jin, ruh, atau hantu. Selain mereka yang menyembah berhala, malaikat, jin, dan ruh, ada beberapa yang sudah berusaha untuk tidak menyembah berhala dan beralih ke ajaran tauhid yang dibawa Nabi Ibrahim alaihissalam. Mereka adalah Warqah bin Nawfal, Umayyah bin Sa'd, Husaidah, Utsman bin Khuwailid, Abdullah bin Jasih, dan Zainal bin Umar. Namun mereka meninggal sebelum datangnya ajaran Islam yang dibawa Nabi Muhammad SAW. Kondisi sosial masyarakat Mekah pada zaman ini selalu melakukan kebiasaan-kebiasaan buruk seperti minum khamar atau arak, sampai mabuk, berzina, berjudi, merampok, dan sebagainya. Mereka menempatkan perempuan pada kedudukan yang sangat rendah, sehingga apabila mereka melahirkan anak perempuan, merasa malu dan terhina sampai mengubur anaknya hidup-hidup. Karena meyakini bahwa anak perempuan akan membawa kemiskinan dan kesengsaraan. Sumber kehidupan bagi bangsa Arab Badui adalah beternak. Mereka pindah-pindah mengiring ternaknya ke daerah yang sedang musim hujan atau ke padang rumput. Mereka mengkonsumsi daging dan susunya dari ternaknya serta membuat pakaian dari bulu domba. Jika telah terpenuhi kebutuhan mereka, maka mereka menjualnya. Orang kaya di kalangan mereka terlihat dari banyaknya hewan yang dimiliki. Selain itu, sumber penghidupan mereka ada yang menjadi pengembala ternak milik sendiri dan juga mengembala ternak orang lain. Adapun masyarakat perkotaan yang tinggal di daerah subur seperti Yaman, Taif, Madinah, Najd, Khaybar, atau yang lainnya, mereka menggantungkan sumber kehidupannya pada pertanian. Adapun penduduk Mekah, mereka pusat perniagaan yang istimewa. Suku Quraisy merupakan penduduk Mekah yang memegang peranan dalam perniagaan di Jazirah Arab. Orang Arab memiliki pusat-pusat perdagangan yang terkenal seperti Ukaz, Mijannah, dan Zulmajaz. Fungsi pusat perdagangan bukan hanya sebagai tempat transaksi perdagangan, tetapi juga menjadi pusat pertemuan para sastrawan, penyair, dan orator. Mereka saling menguji kemampuan. Hal ini menggambarkan bahwa konsep pasar tidak sekedar sebagai pusat perdagangan, tetapi juga menjadi pusat peradaban, kekayaan bahasa, dan transaksi-transaksi global. Dalam bidang ekonomi, riba sudah menjadi tradisi dan lazim dipraktikkan di Jazirah Arab. Bahkan Mekah sebagai pusat sudah terpengaruh sistem riba. Transportasi utama saat itu adalah unta, yang dianggap sebagai perahu padang pasir. Pada masyarakat Arab pra-Islam dapat dibagi menjadi dua bagian berdasarkan atas batas teritorial. Penduduk kota Al-Hadrah yang tinggal di kota perniagaan Jazirah Arabia seperti Makkah dan Madinah, dan penduduk pedalaman yang mengembara dari satu tempat ke tempat yang lain.
Sebelum datangnya Islam yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ada 3 kekuatan politik besar yang mempengaruhi politik Arab, yaitu Kekaisaran Nasrani Bizantium, Kekaisaran Persia yang memeluk agama Zoroaster, serta dinasti Himyar yang berkuasa di Arab bagian selatan.